Ini 2 minggu pasca treatment, kita lihat hasilnya. Ada dua calon spike atau bakal bunga, dan caranya cukup mudah. Tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya. Jangan pelit karena saya akan membagikan caranya. Selain spike tumbuh double, juga daunnya sudah tumbuh ya. Nanti di video sebelumnya atau di 2 minggu sebelumnya ini masih kecil, ini sudah tumbuh besar dan juga tumbuh daun baru. Jadi pertumbuhan daun tidak terhambat. Spike pun tumbuh double spike. Langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan di skip videonya karena saya akan membagikan secara lengkap cara membungakan atau membuat Phalaenopsis berbunga dengan bagus, juga tanamannya tetap sehat, tidak terhambat pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan membungakan anggrek Phalaenopsis atau membuat anggrek Phalaenopsis segera berbunga. Kita bisa mendapatkan atau bisa memakai bahan yang organik ataupun kimia. Kalau mau pakai organik, saya udah bikin ini bahan untuk membungakan anggrek Phalaenopsis. Ini pakainya hormon organik. Ini hormon buatan saya dari bawang merah dan kecambah kacang hijau. Untuk video pembuatannya nanti di akhir video ya, untuk cara membuatnya. Jadi ditonton sampai tuntas, tonton sampai habis. Sekarang ke cara aplikasinya. Anggrek bulan atau Phalaenopsis yang sudah siap dibungakan itu minimal sudah mempunyai 5-6 daun. Lebih banyak lebih bagus. Ini udah ada tuh 2, 3, ada 10 daun. Kita bisa rangsang pembungaan agar berbunganya maksimal. Jadi usahakan daunnya banyak dulu. Kalau misalkan baru 2 daun atau 3 daun itu jangan dibungakan seperti yang ini misalnya nih. Ini kan masih kecil. Ini udah baru 4 daun. Ini tipenya mini ya. Ini jangan dibungakan karena masih terlalu kecil. Nanti tunggu minimal 3 daun lagi. Kalau yang ini sudah full, ini sudah besar, ini tipenya memang tipe besar. Ini tipe premium dan lumayan besar daunnya ya. Cara membungakannya mudah, kita bisa memakai ini yang mudah didapat, mudah dicari, dan gratis tentunya ada di rumah-rumah. Caranya seperti ini. Kita pakai larutan pekat kalau untuk membungakan. Kalau untuk perawatan larutan encer aja cukup. Kita pakai perbandingan 1:10. Ini ada 1 liter air bersih. 1 liter air bersih tambahkan 100 ml pupuknya. Ini bukan pupuk ya, ini hormon. Ini adalah hormon atau ZPT, zat pengatur tumbuh. Disaring terlebih dahulu agar tidak mampet. Zat pengatur tumbuh itu senyawa kimia non nutrien, bukan unsur hara, tapi dia bisa mengatur ke arah pertumbuhan untuk tanaman. Zat pengatur tumbuh itu terdiri dari sitokinin, auksin, gibberellin. Itu yang paling penting untuk pertumbuhan. Selain itu ada juga asam abisat yang bersifat menghambat. Kalau ini bersifat memacu pertumbuhan. Gibberellin, sitokinin, dan auksin udah dibikin dalam satu larutan seperti ini. Pakai 1:10. Kita pakai larutan pekat. Ini cukup aman karena ini organik, biarpun dosis tinggi. Ini bahan organik masih terbilang aman. Sebelumnya sudah saya isi 10 wadah ini ya, 10 wadah ini air bersih, dan tambahkan 1 wadah pupuknya atau hormonnya. Lalu kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pembungaannya. Untuk berbunga itu sangat dipengaruhi dengan hormon gibberellin, sedangkan auksin untuk pertumbuhan akar dan perpanjangan batang, dan sitokinin untuk pembelahan sel di titik-titik meristem. Jadi cukup penting karena sitokinin juga selain itu dia berfungsi untuk merangsang diferensiasi sel. Jadi mata tunas itu bakal bunga, mata spek dia cepat berkembang dengan adanya hormon sitokinin. Dan untuk menunjang ke pertumbuhan bunga diperlukan juga hormon gibberellin. Jadi nantinya di calon titik ini mata tunas di sini jadinya bakal bunga. Kalau misalkan kurang hormon gibberellinnya jadinya tunas seperti itu. Diaplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan dengan kondisi tanaman dewasa
sudah berdaun banyak dan siap dibungakan, juga sehat tentunya. Kalau tanaman sakit jangan dirangsang pembungaan, kalaupun ada bunga dibuang aja karena khawatir stres kalau dipaksa berbunga. Nah seperti ini aja, disiramkan atau disemprotkan seperti ini. Dilakukan pada sore atau pagi hari, dimana stomata daun terbuka maksimal. Stomata daun tuh mulut daun yang ada di sini ya, di bawah daun. Makanya harus kena juga ke titik ininya, bagian bawah daunnya, agar meresap sempurna. Ke bagian perakaran juga, intervalnya 1 minggu sekali ya. Biasanya di minggu kedua atau ketiga itu sudah mulai terlihat perkembangannya, bakal-bakal spek udah mulai muncul. Jika tanamannya sudah dewasa dan siap untuk dibungakan. Kalau tanaman yang tidak layak dibungakan, sebaiknya jangan dipaksa berbunga. Ini cara yang paling aman yang udah saya coba, tidak menghambat ke pertumbuhan tanaman karena ini bahannya organik. Tapi di samping itu, ini adalah hormon organik, senyawa non nutrien, jadi bukan nutrisi. Ini hanya untuk merangsang pertumbuhan bunga. Jadi diperlukan juga nutrisi pertumbuhan untuk menunjang pertumbuhan bunganya agar lebih bagus. Kalau tanpa nutrisi, khawatirnya nanti stres parah. Jadi pasca berbunga, nutrisi kurang, si energi dihabiskan untuk pembungaan dan plannya yang jadi korban, bisa ke daun, akar atau yang lain. Itu kalau kurang nutrisi. Kalau nutrisinya cukup, berbunga dengan maksimal, tanaman kita juga aman. Jadi jangan disepelekan masalah pupuk juga. Untuk pupuknya saya memakai pupuk kimia. Untuk pupuk organiknya saya belum sempat buat, nanti dibuatkan. Untuk pupuknya ini bukan pupuk ya, ini adalah hormon organik, dan ini nutrisinya ada, cuman tidak mencukupi untuk kebutuhan anggrek. Jadi perlu juga ditambahkan pupuk kimia atau pupuk organik yang lainnya yang biasa digunakan untuk anggrek. Udah seperti ini, tinggal disimpan. Untuk interval ini hormon dilakukan 1 minggu sekali, dan pupuk juga 1 minggu sekali. Tapi sebaiknya jika Anda memakai pupuk kimia, ini jangan dibarengkan harinya. Misal ini kita aplikasikan hormon pada hari Minggu dan aplikasi pupuk pada hari Rabu. Nanti seperti itu aplikasinya setiap minggunya. Dan untuk pupuknya tentu saja pupuk untuk pembungaan. Boleh dari merek apa aja, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Kalau pada sore hari, ini kan saya pulang kerja, jarang bikin pada siang pagi hari. Di titik-titik ini rawan menggenang air, seperti di ketiak-ketiak daun seperti ini. Jika tempatnya kurang berangin, ini beresiko busuk. Jadi setelah kita semprot seperti ini, diamkan sekitar 10-15 menit atau 20 menit sampai dia meresap. Bisa kita lap agar menjaga tidak busuk. Tapi kalau tempatnya berangin, tidak masalah, gak perlu dilap, biarkan aja. Atau jika Anda aplikasikan pada pagi hari, semprot aja, tidak masalah, gak usah dilap seperti ini. Udah segitu aja. Kita lanjut ke pupuknya ya, ke cara meracik pupuknya. Untuk pupuknya saya memakai pupuk Gandasil, pupuk yang mendukung untuk pembungaan ya. Saya pakai Gandasil B. Pupuk yang lain tidak masalah, mau pakai merek apa aja tidak masalah. Yang penting mendukung untuk pembungaan dengan kadar nitrogen yang lebih kecil dari kalium dan fosfat. Seperti ini. Dosisnya sesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Kalau saya biasa memakai dosis 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Karena ini pakai sendok makan, jadi setengahnya aja cukup. Dilarutkan sampai benar-benar terlarut, diaduk sampai benar-benar terlarut ya, agar penyerapan unsur haranya maksimal. Diaplikasikan pada tanaman yang akan kita rangsang pembungaannya, dan aplikasinya atau intervalnya setiap 1 minggu sekali. Caranya disiram aja kalau untuk membungakan anggrek, karena kalau disemprot rawan terkena spike, apalagi jika kondisinya seperti ini phalaenopsisnya. Nanti si pupuk ini kalau disemprot akan tergenang di sela-sela ini. Ini kan bakal calon spike di sini nantinya. Itu bisa membuat spike
gagal berkembang. Apalagi jika baru memakai pupuk kimia, itu lebih berisiko. Jika teman-teman baru memakai pupuk kimia, sebaiknya pakai di bawah ini aja dulu dosisnya, di bawah dosis standar, nanti naik bertahap. Nah seperti ini jika direndam, nanti dia penyerapan unsur haranya maksimal. Air bekas pupuknya saya tadangin atau saya petampung di ember. Ini bisa diaplikasikan pada tanaman lain. Yang penting pastikan media tanam dan perakaran juga anggreknya sehat. Kalau anggrek sakit jangan diaplikasikan lagi pupuknya, sebaiknya disiram aja sebentar. Seperti ini aja cukup, dilakukan seminggu sekali. Oke, kita simpan lagi di tempat asalnya. Nanti kita review lagi di minggu-minggu berikutnya. Kita review lagi perkembangannya. Ini usia 2 minggu pasca treatment. Setelah kita aplikasikan hormonnya ya, hormon alami, kita sudah bisa lihat hasilnya. Nah ini ada 1 dan 2. Jadi ada 2 calon spike atau 2 bakal bunga dalam satu pohon seperti ini. Selain cukup bagus untuk pembungaan, ke pertumbuhan daun pun tidak masalah. Ya ini tuh daunnya udah tumbuh besar. Yang sebelumnya bisa dilihat di video sebelumnya ya. Ini masih kecil, ukurannya masih setengah 2 minggu sebelumnya. Sekarang udah besar dan juga tumbuh daun baru, pucuk baru. Jadi pertumbuhan daun tidak terhambat, spike pun tumbuh dengan bagus. Dan cara ini bisa diaplikasikan di mana aja dan oleh siapa saja. Ini saya bungakan di dataran rendah, tidak dibawa ke dataran tinggi ya, tidak dibawa ke perkebunan di dataran tinggi. Ini masih satu tempat di Bekasi, Tambun, Bekasi, Indonesia, dataran rendah dengan suhu yang cukup panas dan bisa tumbuh spike dengan normal. Nantinya bisa bertambah bagus, tinggal lanjut aja pupuk. Jika sudah seperti ini, pemupukan tetap dilanjut setiap seminggu sekali. Dan aplikasi hormonnya, hormon organik, bisa dilanjut, bisa juga tidak, karena spike-nya sudah tumbuh. Kalau mau dilanjut tidak masalah, dikasih larutan encer aja 1:20. Kalau untuk merangsang pertumbuhan spike-nya 1:10. Disemprotkan setiap seminggu sekali. Seperti itu aja. Tidak susah sih kalau membungakan ini. Phalaenopsis ini paling mudah diatur pembungaannya jika dibandingkan anggrek jenis lain. Makanya banyak perusahaan yang memproduksi anggrek Phalaenopsis karena satu, bunganya gede, bunganya besar, tahan lama, dan juga gampang diatur pembungaannya. Kapanpun mau dibungakan bisa berbunga. Kalau untuk Phalaenopsis tidak seperti anggrek yang lain. Anggrek yang lain cukup sulit untuk membungakannya secara serempak, tapi untuk Phalaenopsis itu cukup mudah dibungakannya secara serempak, jadi lebih mudah diatur. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya insya Allah saya membagikan cara perbanyakannya ya, yang real. Nah ini udah nih caranya kita memanfaatkan dari keiki seperti ini, cara menumbuhkan keiki. Kalau misalkan perbanyakan dari cutting ini untuk Phalaenopsis itu kecil kemungkinannya untuk hidup, dan peluang tumbuh tunasnya sangat kecil. Jadi yang paling aman, yang bisa dilakukan di mana aja oleh siapa aja, caranya seperti ini. Nanti saya akan membagikan caranya insya Allah di video berikutnya. Jadi ditekan juga tombol subscribe-nya jangan lupa, dan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info terbarunya. Oke, segitu aja dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.